Halo, selamat datang di Kongko United TV. Wolverhampton 1, Manchester United 2. Ya, ini nggak banyak bisa diomongin dari game ini karena gimana pun juga kita mainin cadangan semua ya. Jujur kalau gue bisa bilang cadangan kita main lebih bagus hari ini ketimbang lawan Leicester ya. Lawan Leicester menurut gue sih juga nggak terlalu jelek amat ya. Cuma mereka belum terlalu bisa eksekusi taktikalnya oleh. Hari ini mendingan ya, terlihat kita punya shape, kita punya formasi segala macam tuh masih lebih terjaga ya ketimbang pas lawan Leicester. Um, Golnya Erlangga keren, cukup keren ya, karena gimana pun juga itu world class banget tuh crossingan dari Daniel James ya. Gak nyangka gue bisa lihat, gue gak nyangka Daniel James bisa crossing seperti itu, pakai kaki kiri lagi dia nge-crossnya. Ya, pakai kaki kiri, crossingannya pisang lagi dan bener-bener pinpoint akurat banget ke Erlangga ya, dan Erlangga movementnya juga bagus sih bener nggak gitu harus diakuin. Erlangga movementnya juga bagus dan juga di finishing dengan header dan akhirnya gol ya, dan gue sih bener-bener kaget sih. Gue pikir itu Teles yang nge-cross, tapi kok itu sih kok pendek juga tuh orang. Dan Neil James yang nge-cross seperti itu hebat banget sih kalau gue bisa bilang. Dia bisa melakukan itu sih, mungkin faktor keberuntungannya sangat tinggi ya. Karena gue nggak yakin dia bisa lakukan itu lagi gitu, yang seperti itu ya, crossingan berkas seperti itu ya. Oke, kita ngomongin golnya Nelson Semedo. Kalau menurut gue sih selain oke lah Matic, apa namanya, Matic kehilangan bola, terus Tuan Sibi sama Alex Telles apa ya, salah position kali ya, positionnya off. Cuma menurut gue sih Henderson harusnya bisa nge-save ya itu ya. Karena menurut gue kayaknya nggak terlalu kenceng tuh tembakannya si Semedo. Oke, kayaknya mantul ke tanah dulu ya. Terus akhirnya dia nggak bisa nge-save. Tapi harusnya tuh kalau refleksnya lebih bagus, lebih cepat sedikit, harusnya tuh bisa ke-save ya. Dan juga jelas penaltinya John Mata itu adalah kado dari Van de Beek ya. Van de Beek dilanggar di dalam kotak penalti. Dan akhirnya John Mata nge-score ya. Dan kalau gue bilang sih overall babak pertama nggak terlalu jelek, babak kedua pun juga masih ada peluang-peluang yang cukup bagus, kecuali di 20-30 menit terakhir ya, karena kelihatan banget 20-30 menit terakhir temponya udah jauh lebih rendah lagi dari kita dan kita lebih fokus bertahan ya. Jadi nggak banyak yang bisa diomongin lah dari game ini ya. Cuman ya kalau gue bisa bilang youngster kita mainnya cukup bagus ya. Amad Diallo dengan siapa namanya si Elangga ini, mereka mungkin sering main bareng ya di youth ya, tapi mereka berdua ini kerjasamanya cukup ada ya. Dan kalau gue bilang sama satu lagi Hannibal Mejbri itu, gue walaupun dia main 10 menit doang ya, gue lihat kalau dia megang bola tuh dia cukup pintar loh ya. Feeling gue nih Hannibal Mejbri kedepannya bisa jadi superstar ya, kalau feeling gue ya ini ya. Jadi finger cross aja, dan semoga aja oleh di musim depan lah lebih berani memainkan youngster kita gitu, karena mereka kayaknya dari segi kualitas, dari segi apa namanya, membaca permainan tuh nggak jelek-jelek amat kalau gue bilang ya, nggak jelek-jelek amat. Oke, kita lihat dari line up-nya. Henderson kok nih begini ya. Henderson sebagai kiper, kalau menurut gue sih sekali lagi itu gol harusnya dia bisa selamatin ya, karena kayaknya nggak terlalu kencang juga. Um, Cuman ya kayak gue bilang sih, dia apa ya, Henderson ini kalau buat gantiin De Gea sih masih sanksi sih, jujur aja sih sampai detik ini gue masih sanksi, karena gue belum melihat banget performa yang sangat solid dari Henderson ya. Dari dia setiap kali dia main paling cuma satu atau dua performa yang solid lah dari dia gitu, maksudnya yang benar-benar solid ya. Di luar dari itu ya oke lah, dia nggak banyak yang dilakukan sih, karena gimana pun juga Tuan CB sama Alex Bailey ini mainnya bagus banget hari ini ya. Alex Telles sama Brandon William, mereka berdua gimana ya, defense-nya sih cukup kacau sih kalau gue bisa bilang ya, terutama di babak kedua. Terutama di babak pertama juga ya, pas ada Matromir yang masih main tuh, Alex Telles tuh bener-bener bolong banget itu ya. Alex Telles sama Matic nih, dua orang nih di bener-bener dihancurin lah sama Adama Traore ya. Kayaknya mereka, dia lewat terus loh, digocek lewat terus ya, dua orang ini. Pas Adama masih main sih menurut gue sih kacau banget ya. Dan kelihatan banget ya kita banyak banget bolong dari sayap ya. Brandon Williams juga suka salah baca ya, salah baca permainan, salah baca apa, serangan ya, serangan Wolf. Alex Telles pun juga sama ya, menurut gue sih mereka berdua terutama di babak kedua kurang gitu bagus mainnya. Tuan CB sama Berry jelas babak pertama nggak gitu kelihatan, babak kedua sangat bagus ya. Mereka berdua gimana pun juga banyak banget nge-clear crossing lah, nge-clear apa aja, banyak lah mereka menyelamatkan, nge-clear bola dari kotak penalti kita itu banyak banget ya. Jadi mereka main menurut saya cukup bagus. Matic mainnya banyak banget disalah hari ini, dan gue bilang sih dia jelek banget mainnya hari ini. Banyak banget kesalahan, banyak banget dia kehilangan bola, banyak banget salah baca serangan lawannya.
pokoknya banyak banget lah, dia jatuh juga ya kan, balance-nya nggak bagus. Matic hari ini sih gue bilang sih nggak mainnya sih nggak banget tuh. Van de Beek, gue mungkin orang kalian nggak setuju ya, tapi gue bilang Van de Beek mainnya cukup bagus hari ini, ya cukup bagus. Terlepas babak pertama dia ngelawak ya, gue sih ketawa ngeliat ya. Ini bola kayak udah cakep banget gitu ya, mau di volley sama dia, nggak kena gitu. Itu sih gue ketawa abis. Tapi di luar dari itu, Van de Beek gue bilang kontribusi sangat bagus hari ini dari segi passing, dari segi dan penalti kan dia kasih ya, benar gak ya? Karena gimana pun juga kalau dia bisa lewat tuh dia bisa nge-shoot juga tuh, harusnya bisa gol juga. Tapi gimana pun juga Van de Beek hari ini mainnya jauh lebih mending ya, dan tapi menurut gue sih dia terlalu berusaha terlalu keras ya. Jadi kayaknya jadi kelihatan lebih ke arah grogi gitu ya, sering banget kelihatan grogi. Cuman dia lebih pede lah hari ini ya dalam megang bola, passing bola, apa namanya, movement dia ya, movement badan dia juga ya untuk lewatin orang ya. Dia bukan jago gocek, tapi dia pinter lah nipu orang lewat badan dia gitu, lewat gerakan badan dia. Dan menurut gue sih hari ini dia main cukup bagus ya, mainnya cukup bagus. Daniel James babak pertama lumayan impact cukup banyak ya, cukup gede, terutama assist dia, dan dia harusnya bisa gol ya. Itu assist dari passing dari Amat ya, keren banget through pass-nya. Cuman finishing Daniel James, aduh hancur habis ya. Lebih jelek lagi daripada Martial beneran tuh finishingnya ya. Tapi terlepas dari itu, Daniel James impact-nya cukup bagus lah, karena gimana pun juga speed dia tinggi ya, dan ya banyak lah gitu loh, apa lari-lari dia yang cukup berbahaya ya. Juan Mata, maaf aja, menurut gue sih dia nggak gitu kelihatan. Babak pertama sama sekali nggak kelihatan ya. Babak kedua masih mending lah, dia masih lebih kelihatan ya passing-passingannya. Cuman di luar dari itu ya, gue rasa sih Juan Mata udah selesai ya karirnya ya. Di Manchester United minimal udah bener-bener nggak materinya, udah kalah banget dari Bruno Fernandes ya. Jadi Juan Mata sih kalau gue bilang sih ya itu hari ini game terakhirnya dia lah, gue bilang sih di Manchester United ya. Amad Diallo main bagus, gue bilang sih main bagus ya. Gue bilang sih dia main lebih bagus dari Elanga. Amad menurut gue sih dia mainnya lebih kalem, lebih pinter ya sekarang ya, daripada dia pertama kali main ya. Daripada pertama kali di debut tuh dia lebih kelihatan lah, dia lebih ada kreativitas ketimbang Rashford ya. Kelihatan dia lebih walaupun dia bisa gocek, walaupun dia apa namanya bowler lah ibaratnya ya, dia suka bisa bawa bola, tapi dia nggak selalu memaksakan itu gitu. Dia oke lah, memang ada sekali dua kali memaksakan main bawa bola yang lewatin 2-3 orang, tapi lebih pinter dia mainnya hari ini. Jujur aja lebih pinter mainnya hari ini, yang nggak maksain, suka passing, dan harusnya dia bisa dapat assist 1, benar nggak? Dia bisa dapat assist 1 tuh. Kalau Daniel James nggak katro finishingnya, dia harusnya bisa dapat assist 1. Elanga menarik ini orang, gue bilang movement dia cukup pinter. Kalau gue bilang movement dia lebih bagus daripada Greenwood. Kalau gue bilang dia movement dia ya, movement dalam arti 5 bola untuk dari umpanan gitu. Menurut gue dia lebih pintar dari Greenwood ya. Cuma finishing dia sih rada katro, ya. Dia ada kali 3 atau 4, totalnya mungkin 4 sampai 5 lah, 4 sampai 5 ya, yang bisa di finishing sama dia, tapi gol cuma 1, dan itu pun berkasnya crossingnya Daniel James. Tapi dari segi movement dia nih cukup pintar kalau gue bilang ya, cukup pintar Daniel Elanga. Sekali lagi kalau gue mau bilang Matchbury ya, Hannibal Matchbury, gue harus ngomong walaupun dia cuma main mungkin 10 menit atau apa, tapi setiap kali dia megang bola cukup pintar, dan menurut gue sih ini orang kedepannya bisa banget nih gantiin Bruno nih, harusnya karena gue lihat dia pintar banget, dan dia punya passing juga bagus loh. Jadi gue pengen banget ngeliat dia main lagi ya, mungkin musim depan lah kita bisa lihat dia main lagi. Anyway, sebuah penutupan liga yang cukup menarik, karena gimana pun juga kita main cadangan ya. Cavani sama Bruno nggak dibawa, sama sekali nggak dibawa. Jadi bener-bener Ole pengen fokus final Europa League, pengen ngejuarin Europa League. Masih nggak yakin sama defense kita ya, Lindelof sama siapa, Bailey palingnya, bener nggak? Itu gue masih nggak yakin kita bisa kuat banget, nggak bisa nggak ngelawak ya, terutama di final ya, terutama di mana kita perlu mental ya. Cuma gimana pun juga kelihatan kita nggak ada alasan lah ibaratnya untuk first team kita nanti untuk kalah gitu loh ya, karena ini mereka udah istirahat lama, mereka punya waktu banyak untuk apa ya, relax gitu kan, jangan sampai tegang gitu di final nanti ya. Jadi benar-benar fokusnya ke final Europa League Oleh, tapi kita harus akuin season ini
away record kita sangat bagus, nggak pernah kalah loh. Satu musim nggak pernah kalah ya di tandang ya. Jadi bolehlah itulah kita banggakan sedikit ya rekor itu, dan kita finish di nomor 2 ya gimana pun juga. Ya, oke, sekian video dari gua ya. Sekali lagi nggak banyak bisa diomongin di pertandingan ini karena gimana pun juga ya runner tim cadangan yang main, tapi ya kita welcome aja kemenangan 1-2. Dan juga rekor kita lah nggak terkalahkan di tandang, benar nggak ya? Oke, sekian dari video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.